Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakal membahas tentang berita yang lagi viral banget tentang kasusnya inisial FP ya kan. Kalian pasti udah tahu kan siapa si inisial FP itu yang lagi diburu-buru dan sampai sekarang belum kena. Dan di sebelah aku sekarang udah ada teman aku. Dia salah satu waria. Namanya adalah Jessica. Selamat datang di channel aku, Mbak. Iya, hai. Jadi sebelumnya kita bakal kenalan dulu siapa si Jessica ini dan karakter dia dan lain sebagainya. Pokoknya ya perkenalan singkat gitu ya. Namanya siapa, Mbak? Hai, nama aku Jessica. Nama Atau- asli? Jono. Harus gitu ya? Harus Iya, ya? selain Agus Mm-mm. juga pastinya ada dong nama-nama asli lainnya. Iya sih sebenarnya sih, tapi kayaknya So cantik banget ya. iya memang agak cantik sih. Oke, namanya itu Jessica dan kita udah berteman lama. Aku sebenarnya mau nanya ke beberapa temen aku karena kan teman-teman wari aku juga cukup banyak di Wonosobo. Tapi sayangnya mereka juga punya jadwal masing-masing dan susah ditemuin, dan salah satunya yang bisa adalah si Mbak Jessica ini. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Aku pribadi nih yang mau nanya, ini bukan dari netizen atau deterjen atau dan lain sebagainya. Ini pertanyaan murni dari aku dan eksklusif di YouTube channel aku. Belakangan ini kan lagi viral nih yang berita tentang si inisialnya FP ya, itu ya yang lagi diburu. Itu kan memberikan prank kepada waria. Mbak Jessica udah nonton Kebetulan setelah ada berita yang viral? langsung aku tonton. Kalau tanggapannya sendiri dari Mbak Jessica dari lubuk hati yang paling Delmention itu dalam ya, say. Catet Delmention. Tanggapannya yang paling simpel adalah tidak manusiawi. Ini aku eksklusif tanya ke sesama waria. Waria juga manusia, kalian semua, kita semua juga manusia yang sama. Cuman kalau di Indonesia pribadi khususnya kan diskriminasi terhadap waria itu kan masih sangat besar. Jadinya aku eksklusif tanya ke sesama waria. Itu tujuan aku bikin video, jadi perasaannya sesama waria digituin tuh gimana gitu. Nah ternyata tidak manusiawi katanya. Pun misalkan korbannya bukan waria sendiri, tetap tidak manusiawi. Siapapun korbannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita bakal bahas mengenai video atau isi dalam video yang viral itu. Kan Mbak Jessica kan udah nonton nih. Nah, kalau pendapat pribadi di isi video tersebut itu dari menit ke menit itu seperti apa? Kalau menurut aku pribadi sih ya, bukan bertujuan untuk menghakimi salah satu pihak sih. Kalau dari awal pembukaan itu kan 3 kru tersebut kan pembukaannya si FP tersebut kan dia bilang katakan PSBB jam segini mau ngapain, bingung kayak gitu kan. Sedangkan mereka sendiri posisi lagi di jalan keluar rumah kayak gitu kan. Sedangkan PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi siapapun ya benar-benar nggak boleh keluar. Ada jamnya masing-masing kan. Dan dia malah justru keluar dan seakan-akan dia tuh benar gitu loh. Ya, belum 1 menit pertama gitu, dia juga sempat mengatakan bahwa mau survei bencong. Dia lembaga apa? Kenapa harus menyurvei bencong? Ada apa kayak gitu kan? Dan kebetulan mereka memang mencarinya waria kayak gitu. Sasaran pertama dia adalah waria karena dari awal memang Tujuannya seperti di itu. warianya itu ya. Kebetulan mereka nemu lah ceritanya, ada pertama 2 kayaknya, kalau nggak salah 2 waria dan mereka sudah proses mengasihkan kayak gitu. Nah setelah mereka kan otomatis main juga waria di jalan lah ya, kan kita nggak tahu kan maksudnya kesehariannya itu dibalik dengan dandanannya dia seperti apa, kan kita nggak tahu dia itu punya pekerjaan enggak kayak gitu, dia punya keluarga enggak kayak gitu. Ya memang kalau misalkan mereka punya pekerjaan it's okay lah, tapi kalau misalkan bener-bener mereka nggak punya pekerjaan, terus jalan satu-satunya memang
harus melakukan seperti itu di jalanan gitu ya. Banyak yang punya pekerjaan aja zaman sekarang bingung udah cara dapetin duit yang apalagi mereka yang nggak punya pekerjaan. Seperti itu. Nah setelah mereka udah membagi-bagikan, terus mereka kan masuk mobil kan, terus aku tuh kayak ini pada ketawa loh, ketawa kan ketawa bahagia, ketawa ada tanduknya kayak itu. Kayak seneng kayak seneng banget, mereka melancarkan aksinya itu gitu. Di mana gitu loh kan. Apalagi yang di dalamnya itu udah nggak tahu sampah busuk atau apa kan. Itu benar-benar setega itu sih di videonya. Benar-benar itu. Setelah mereka melancarkan aksi pertamanya, terus dia kan mencari ketawa-ketawa. Dengan sangat bangganya, dia mencari TKB baru lah. Di sela-sela ketawa ketiwinya yang sangat bahagia itu, mereka ada salah satunya ada salah satunya bilang bahwa ini baju baru gitu loh, ini anak baru kayak itu loh. Dari mana dia tahu kalau itu anak baru? Berarti secara nggak langsung kan dia bilang bahwa dirinya sendiri itu kan dia udah tahu menjelajah daerah situ kan, dia udah tahu kondisi lingkungan di situ gitu ya. Nggak tahu juga sih kan. Oke, itu tadi tanggapannya seputar di video si FP sih ya? Iya, FP ya, fingerprint maksudnya. Dan pertanyaan kedua, kalau Mbak Jessica dikasih kardus itu, apa yang akan Mbak Jessica lakukan? Mereka juga soalnya penyampaiannya baik kayak gitu kan di awal, Mbak aku mau ngasih makanan ini kayak gitu kan, bagi sama teman-teman. Otomatis kan aku nggak seudon kan ya, nggak tahu kalau isinya juga seperti itu. Berbaik sangka, mungkin setelah akan tahu isi dari kardus tersebut ternyata isinya sampah dan batu, perasaan aku tetap sangat kecewa lah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Hukuman yang pantas untuk pelakunya itu apa menurut Mbak Jessica? Kalau hukuman sih kayaknya menurut aku sih memang udah ada bagiannya masing-masing ya, udah ada bagian jadi hukum kayak yang gitu kan. Pantas menilai itu kepolisian aja sih ya. Yang penting efeknya itu bisa membuat mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bikin konten seperti itulah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih buat Mbak Jessica, pesan-pesan untuk masyarakat yang menonton video ini. Kan pastinya banyak nih yang memandang waria itu masih sebelah mata, didiskriminasi dan lain sebagainya. Kalau pesan dari Mbak Jessica kepada masyarakat itu apa aja gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang seperti di videonya FP atau kasus-kasus yang lainnya yang bakal terjadi gitu. Semoga sih tidak ada ya. Dan pesan-pesannya itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Untuk pesan-pesannya, kalau misalkan untuk memandang sesuatu memang tidak boleh dengan sebelah mata. Jadi kalau misalkan untuk membuat konten-konten seperti itu, bikinlah video-video kreatif yang membangun. Memanusiakan manusia itu nyatanya untuk saat ini memang sulit untuk nggak semua orang bisa ya. Iya, gitu. Intinya hargai sesama, terus jangan diskriminasi kepada siapapun, even itu waria, itu orang gila, atau siapapun. Please, untuk kita semua tolong hargai sesama, apalagi di kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini. Kita itu sekarang lagi di masa dimana kita berjuang bersama untuk saling menghargai, melawan wabah, saling membantu, bukan malah ngeprank, ngerjain yang nggak ada gunanya. Itu nggak ada edukasinya, nggak ada apa sih faedahnya, nggak ada kan. Dan juga otomatis mereka juga nggak berpikir bahwa ternyata ada dikasuskan kayak gitu. Orang tua mereka gimana ekspresinya, apa mereka juga nggak kasih ya kan? Benar-benar rugi semua ya. Aku sih cukup mengapresiasi pihak kepolisian yang mengusut kasus ini, sekalipun itu korbannya adalah seorang waria. Ya, aku pribadi berterima kasih banyak lah untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Pun misalkan korbannya juga bukan waria, itu memang menurut aku kembali ke awal itu sangat tidak manusiawi. Oke, mungkin sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat. Tolong kalau ada hikmahnya di video ini tolong diambil. Kalau ada kata-kata yang sangat kurang berkenan, kami mohon maaf. Ini buat pelajaran sesama sih di kasus ini. Dan kebetulan aku juga menyempatkan waktu datang ke
kosnya Mbak Jessica karena lagi senggang waktunya. Jadi kita berbincang-bincang sedikit dan melontarkan pendapatnya untuk sesama waria. Seperti itu aja sih. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa type like-nya, terus komen juga kekurangannya videonya apa, terus jangan lupa subscribe juga buat channel aku biar makin berkembang karena aku termasuk YouTuber baru. Jadi kalian harus support aku seperti itu. Barangkali besok ada video-video giling ya dari kita. Iya, jangan lupa tunggu aja pokoknya. Jadi kalau waktunya serius kita serius, waktunya gila kita gila. Oke? Oke. See you on my next video. Bye.